Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Iqbal Makbul. Video kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok. Besaran pokok ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah pengukuran, yang kedua besaran pokok, dan yang ketiga adalah alat ukur untuk besaran. Oke, sudah siap untuk belajar? Mari kita simak videonya. Yang pertama adalah pengukuran. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Segala sesuatu yang dapat diukur memiliki satuan. Satuan adalah besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka disebut dengan besaran. Sebagai contoh, pasti kita pernah melakukan pengukuran terhadap meja dengan jengkal. Dari gambar ini ada anak kecil dan ada yang lebih dewasa melakukan pengukuran dengan jengkal. Menurut kalian, apakah hasilnya akan sama? Mari kita lihat contohnya. Misalnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya sebagai berikut. Panjang meja sama dengan 6 jengkal Dani. Panjang meja sama dengan 5,5 jengkal Dono. Dan panjang meja sama dengan 7 jengkal Dino. Mengapa hasilnya berbeda ya? Nah, coba kita lihat gambar yang satu ini. Di sini ada 2 orang sedang melakukan pengukuran dinding dengan menggunakan depak. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ada perbedaan antara panjang depak dari laki-laki dan panjang depak dari perempuan. Otomatis hasilnya akan berbeda juga, bukan? Agar tidak terjadi perbedaan, maka diperlukan satuan yang disepakati bersama dan nilainya juga sama di seluruh dunia. Satuan ini disebut dengan satuan baku. Besaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya adalah besaran pokok. Ada 7 jenis besaran pokok. Yang pertama panjang, massa, suhu, arus listrik, waktu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, besaran pokok ini memiliki satuan. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, suhu satuannya Kelvin, arus listrik satuannya ampere, waktu satuannya sekon atau detik, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Nah, agar lebih mudah mengingat atau menghafal, kita singkat besaran pokok ini dengan mengambil salah satu huruf awalnya saja. Kita bisa mengambilnya dari bawah ke atas, atau kita singkat dengan jiwa SMP. J-nya jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P adalah panjang. Selanjutnya adalah panjang. Ini satuannya adalah meter ya. Nah, di sini ada tangga konversi untuk memudahkan perhitungan panjang. Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Pastinya kalian sudah pernah menggunakan tangga konversi ini di sekolah sebelumnya ya. Nah, pada pelajaran ini kita harus mengingat kembali atau mempelajari kembali agar bisa mengukur panjang dengan mudah. Selain itu, ada satuan panjang non-SI. Ada 1 inci sama dengan 2,54 cm. 1 kaki 30,48 cm. 1 yard 0,1944 cm. 1 mil sama dengan 1,60934 km. Nah, biasanya satuan panjang ini digunakan di luar negeri.
Kalau di Indonesia, kita biasa menggunakan satuan meter atau sentimeter. Nah, alat ukur panjang. Di sini kita tampilkan ada 3 macam alat ukur panjang. Yang pertama kalian sudah lihat pastinya ya, yaitu mistar atau penggaris. Yang kedua jangka sorong. Yang ketiga mikrometer skrup. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya sedang ya. Biasanya digunakan di laboratorium. Nah, untuk mikrometer skrup biasa digunakan untuk benda yang lebih kecil, misalnya mengukur ketebalan kertas. Oke, selanjutnya kita ke massa. Satuannya adalah kilogram. Seperti halnya panjang, pada massa ini ada tangga konversi untuk memudahkan perhitungan. Untuk caranya sama seperti di satuan panjang, dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kalau misalnya turun satu tangga dikali 10, kalau naik satu tangga dibagi 10. Ingat ya, bukan ditambahkan tapi dilipat gandakan. Kalau misalnya turun tangganya 3 kali, maka kalian harus melipat gandakan dengan 10 kali 10 kali 10. Bukan 10 tambah 10 tambah 10. Itu salah ya. Jadi harap kalian ingat lagi tangga konversi ini. Selain itu ada satuan massa non SI. Ada 1 ons sama dengan 28,3495 gram. Loh, kan 1 ons itu kan 100 gram. Ini 28,34. Ini yang benar yang mana? Nah, yang benarnya adalah 1 ons itu sama dengan 28,34 gram. Ini yang disepakati oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Nah, kalau 100 gram, ini gimana? Nah, ini 100 gram itu adalah satuan massa yang digunakan di Belanda. Dan kita gunakan juga di sini di masyarakat ya. Sehingga kita biasa menggunakan 1 ons itu adalah 100 gram. Selanjutnya 1 pon itu 0,454 kg, 1 kuintal 100 kg, 1 ton sama dengan 1000 kg. Nah, alat ukur massa di sini saya menampilkan 3 macam. Yang pertama neraca Ohaus, bentuknya seperti ini ya. Kemudian neraca gantung, ada neraca lengan. Neraca Ohaus digunakan di lab. Ya, biasa untuk mengukur benda-benda yang kecil dan digunakan untuk eksperimen. Sedangkan neraca gantung biasa digunakan untuk mengukur massa yang besar. Pastinya kalian sudah hafal dengan alat ini. Setiap panen, para petani pasti menggunakan neraca gantung ini untuk mengukur massa padi ya. Selanjutnya ada neraca lengan, biasa digunakan untuk mengukur massa emas. Tapi sekarang ini untuk mengukur massa emas sering digunakan dengan neraca digital atau timbangan digital agar lebih akurat. Selanjutnya suhu, satuannya adalah Kelvin. Satuan suhu lainnya adalah Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, ini adalah termometer digital yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh ya. Kalau misalnya kalian panas, biasanya ibu kita menggunakan termometer ini untuk mengukur suhu badan. Selanjutnya kuat arus, satuannya ampere. Alat untuk mengukur kuat arus adalah ampere meter. Nah, ini bentuknya ya. Ini yang analognya, ada yang digitalnya. Silahkan kalian cari di internet ya. Yang digitalnya seperti apa. Kemudian waktu, satuannya sekon atau detik. Selain itu ada satuan suhu non SI. Banyak sekali ya. Ini kalian beberapa sudah tahu. 1 menit sama dengan 60 detik pastinya ya. 1 jam 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 1 bulan sama dengan 28 sampai 31 hari. Kok bisa beda ya? Ya, karena bulan Februari itu jumlah harinya ada 28 atau 29. Karena
setiap 4 tahun sekali, bulan Februari nambah 1 hari ya. Ada juga yang 30 hari, ada yang 31 hari. Makanya di sini ditulis 28 sampai 31 hari. Kemudian 1 tahun 365 hari di rata-rata ya. 1 window sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun. Nah, ini adalah alat untuk mengukur waktu, yaitu stopwatch. Kalau yang ini berbentuknya digital, kalau yang ini analog ya. Analog itu biasa dilihat dengan jarum, kalau digital menggunakan angka. Selanjutnya intensitas cahaya, satuannya kandela. Alat untuk mengukur intensitas cahaya adalah light meter atau juga lux meter. Nah, ini bentuknya. Oke, selanjutnya jumlah zat. Satuannya adalah mol. Alat untuk mengukur jumlah zat adalah TDS. Ini adalah bentuknya ya. Oke, materinya untuk besaran pokok sudah selesai. Kita lanjut ke tugasnya. Nah, tulis materi yang ada di video di buku catatan masing-masing. Selanjutnya, carilah alat ukur besaran pokok selain yang disebutkan di video ini. Kemudian tulis di buku catatan. Kalian bisa cari di buku paket ataupun di internet. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.